Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sharing atau berbagi atau menjelaskan tentang pemasaran sekolah ya. Karena ini merupakan sesuatu yang sepertinya tampaknya menjadi sangat penting buat kita semua sekarang. Sedikit mengenai apa yang dimaksud pemasaran sekolah. Sebenarnya pemasaran sekolah itu sebuah istilah yang sudah lama sih sebenarnya dipakai ya. Meskipun kadang-kadang orang kayak semacam ragu-ragu gitu menggunakan itu, karena sekolah itu pada prinsipnya bersifat non-profit motif ya. Sekolah tidak berorientasi untuk mencari laba atau keuntungan. Sementara istilah marketing itu adanya datang dari dunia bisnis gitu. Jadi kadang-kadang orang ragu-ragu menggunakan istilah itu. Ada orang-orang hanya memperhalus dengan menggunakan istilah promosi sekolah, gitu aja, menggunakan bahasa seperti itu. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mendalami ya, dunia marketing, baca literatur marketing, kita akan ketemu apa yang dimaksud dengan marketing sosial. Ya. Marketing sosial itu artinya marketing, tapi orientasinya bukan untuk mengembangkan suatu perusahaan bisnis, tapi untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masyarakat. Sekali lagi, dalam bahasa Inggris, sosial bukan artinya kepedulian atau bantuan ya, tapi artinya dalam masyarakat gitu. Sosial dalam bahasa Inggris itu artinya masyarakat. Saya perlu mengulang kadang seperti ini, karena Indonesia itu selalu kalau kata sosial itu seolah-olah bantuan, hibah, santunan gitu ya, kayak gitu-gitu. Padahal dalam bahasa Inggris sosial itu artinya masyarakat. Gitu. Oke, jadi lingkup di pemasaran sekolah itu setidaknya ada 3. Yang pertama, bagaimana proses kita memperkenalkan dan mempromosikan sekolah. Itu lingkup yang pertama, itu yang terkandung dalam makna pemasaran sekolah. Nah, makna yang kedua maknanya adalah proses mendapatkan peserta didik baru dan mempertahankan peserta didik lama. Itu juga makna dari pemasaran sekolah. Jadi bagaimana caranya agar sekolah ini bisa mendapatkan, ya kalau bahas zaman dulu murid baru ya, kalau sekarang istilah peserta didik baru, dan peserta didik yang lama ini itu bisa pertahankan. Karena pada kenyataannya, even sekalipun dia sudah masuk, misalnya daftar murid baru, siswa baru di kelas 1, kalau dia kecewa dia bisa keluar di kelas 2 misalnya. Jadi maksudnya kita perlu mempertahankan itu sampai pada waktunya level sekolah ini tertinggi ya, dia meninggalkan kita dengan secara baik-baik, bahkan dengan wisuda dan seterusnya, atau istilah pelepasan atau apapun namanya. Gitu. Jadi kalau kita tidak pertahankan, mereka bisa pindah dengan apapun yang diungkapkan alasannya kepada kita. Kadang-kadang bahasanya bagus-bagus kan, misalnya karena apa gitu. Tapi sebenarnya mungkin kecewa sebenarnya dengan sekolah ini gitu loh. Itu bagian dari makna marketing tuh sebenarnya juga kita mengurangi adanya kecewaan orang akibat sekolah ini mengecewakan mereka, atau baik orang tua murid atau orang tua wali maupun juga murid itu sendiri. Kemudian yang tentu yang paling ketiga, yang paling puncaknya ya, sebenarnya ini makna marketing yang sesungguhnya berasal dari sini. Proses memenuhi semua harapan, janji dan komitmen sekolah sehingga peserta didik, wali murid dan masyarakat itu puas. Jadi kalau kita membagikan promosi, apakah itu brosur, apakah itu tulisan-tulisan di sosial media, bahkan ceramah kita misalnya kepada calon-calon orang tua murid, itu kan sebagian ada mengandung kayak memberi harapan-harapan, memberi janji-janji, memberi komitmen-komitmen yang itu pada dasarnya gitu. Dalam marketing itu harus dipenuhi nantinya. Karena kalau enggak, itu akan membuat kekecewaan yang ujungnya dia merekomendasikan yang jelek kepada tetangganya, kepada saudaranya. Janganlah ke sana, dulu ngomong gini-gini ternyata enggak gitu. Misalnya kan gitu. Jadi sebenarnya itu bagian, karena intinya kita tuh kalau marketing itu intinya mendapat yang baru dan mempertahankan yang lama, intinya itu. Jadi karena itu kita harus jaga betul bagaimana agar apa-apa yang kita lakukan ini betul-betul levelnya itu menjaga perasaan orang tua murid, harapan orang tua murid, termasuk siswa juga kalau dia pernah mendengar tentang sekolah ini, ya kita juga harus bisa memberikan itu. Ya tentu dalam bahasa komunikasi dan juga dalam bahasa standar dalam pergaulan hidup manusia, kita tidak bisa memenuhi 100% seringkali. Tapi paling enggak nilainya itu harus 80% lah. Kalau kita pernah mengkomunikasikan sesuatu, ya 80% harus tercapai. Karena kalau enggak, ya itulah. Apalagi kalau cuma kita ngomong begini yang tercapai cuma 10% atau 20%, kecewanya lebih besar. Gitu. Jadi 3 hal ini sangat kita terus perhatikan, karena itulah yang sebenarnya membuat sebenarnya sekolah itu pada akhirnya ya akan
berhasil atau tidak berhasil dalam memasarkan ya atau memarketingkan sekolah. Sekali lagi saya harus mengatakan disclaimer di depan, pemasaran bukan diartikan sebagai pemasaran dalam arti bisnis ya. Ini penting saya harus sampaikan. Kalau takut kalau orang salah memahami. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa pemasaran itu harus kita perhatikan? Karena pemasaran itu mengalami perubahan-perubahan. Maksudnya suatu kondisi, suatu sekolah dengan pemasarannya itu akan terpengaruh terus dari waktu ke waktu. Nah, setidaknya ada 3 faktor besar yang mempengaruhi pemasaran sekolah. Itu perubahan masyarakat. Yang pertama perubahan masyarakat. Yang itu adanya perubahan informasi dan teknologi. Jadi ketika orang tua murid, calon-calon orang tua murid dapat informasi tentang sekolah yang bagus itu gimana, maka dia punya harapan-harapan sekolah yang bagusnya kayak gimana, tempat sekolah anaknya kayak gimana. Itu akan menimbulkan informasi-informasi itu menciptakan semacam perubahan terhadap animo ya atau minat masyarakat terhadap suatu sekolah gitu. Karena dia dapat informasi-informasi, apakah informasi tentang sekolah di luar negeri, di kota lain, atau dari buku, dari TV, dari manapun. Itu membuat harapan-harapan dari orang tua murid atau calon orang tua murid itu berubah dan berpikir. Jadi termasuk teknologi ya, karena teknologi memfasilitasi orang mendapat informasi secara cepat dengan WA, dengan Instagram, dengan macam-macam lah. Itu akan lebih mudah dengan sekarang, dan TikTok itu mempercepat segala transfer informasi sehingga mengubah masyarakat kita yang tadinya katakanlah sederhana, harapannya sebegitu aja gitu. Tapi akhirnya terbantu, dia tahu sesuatu, dia mengharapkan sesuatu, dan ketika sekolah anaknya itu ternyata begitu-gitu aja, sudah mulai tidak memuaskan dirinya gitu, sehingga dia berpikir, oh mungkin ada sekolah lain yang lebih baik dan seterusnya kayak gitu. Itu akibat itu akan mempengaruhi pemasaran. Perubahan nilai-nilai dan gaya hidup ya. Mungkin orang-orang yang keagamaannya katakanlah sangat kuat, tertanam dengan kuat, imaji tentang harapan-harapan anak sekolah juga mungkin anaknya pengen sekolah yang agamanya bagus misalnya. Gitu. Akan lain ketika kemudian orang tuanya tidak terlalu peduli dengan agama, sehingga yang penting anak tuh prestasi akademiknya mungkin yang ditonjolkan atau apanya dibanding keagamaannya. Itu jadi akan mempengaruhi juga terhadap pemasaran sekolah gitu. Jadi gaya hidup itu dan nilai-nilai akan mempengaruhi juga terhadap perubahan pemasaran di suatu masyarakat, termasuk dalam konteks sekolah gitu. Kemudian yang ketiga perubahan ekonomi dan pendapatan. Jadi kalau masyarakat tuh berubah pendapatannya, itu juga mempengaruhi gaya hidup dan kebutuhannya. Kalau dulu dengan sekolah biaya segini dia merasa cukup, ketika dia penghasilannya makin besar mungkin dia membutuhkan sekolah yang lebih bagus lagi, lebih bonafit. Akhirnya sekolah yang tidak memenuhi itu dia tinggalkan. Kebalikannya ketika dia mengalami penurunan pendapatan karena di PHK atau apapun, yang tadinya dia mampu bayar sekolah yang lebih mahal, dia akan memindahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang lebih murah dan seterusnya. Itu terjadi gitu. Itu perubahan juga pada akhirnya gitu. Jadi perubahan di masyarakat mempengaruhi pemasaran daripada institusi, termasuk pemasaran sekolah. Yang kedua perubahan kebijakan pemerintah ya, ketika pemerintah sering mengeluarkan kebijakan atau peraturan-peraturan, regulasi, dan juga sistem bagaimana sekolah, ada prosedur, ada penataannya ya, tata kelola istilah kenalnya itu good school governance ya, good school governance kalau dalam bahasa itunya. Kalau sekarang sebenarnya istilah yang populer lagi itu GRC. GRC lebih daripada GCG. GCG kan GSG, Good School Governance. Tapi istilah terbarunya lagi di dunia manajemen itu GRC, Governance, Risk and Compliance ininya. Jadi itu intinya kalau di Indonesia kan semuanya tata sekolah bahasa Indonesianya itu. Tapi isinya sebenarnya sudah berbeda, sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah itu ketika sekolah juga ditata sedemikian rupa, akhirnya kan sekolah-sekolah itu harus mengikuti suatu ketentuan, harus memenuhi persyaratan, harus memenuhi prosedur, harus ikut ini, harus ikut itu, dan sebagainya. Itu akhirnya juga akan terlihat sekolah-sekolah yang bisa terus mengikuti peraturan-peraturan dan tata kelola sekolah, dan yang sudah tidak bisa mampu mengikuti atau mengikuti tapi terseok-seok mengikutinya gitu kan. Itu akan mempengaruhi juga akhirnya citra sekolah di depan masyarakat, di depan pemerintah, itu akan mempengaruhi gitu. Karena itu adalah sesuatu yang terkait dengan kegiatan di sekolah itu sendiri. Pembukaan sekolah baru yang didukung oleh pemerintah, karena pemerintah punya APBN, punya APBD, bangun sekolah baru, akhirnya akan membuat tingkat kepekatan ya, kejenuhan kompetisi sekolah itu sangat kuat, sangat ketat ya, karena pemerintah dari waktu ke waktu cenderung tidak pernah menutup sekolah. Kalau pemerintah itu cenderung membuka sekolah gitu. Kalau pemerintah ya, gitu. Pemerintah itu cenderung tidak menutup sekolah tapi membuka sekolah terus gitu. Itu semakin bertambah.
Kemudian juga pemerintah punya kebijakan tentu memprioritaskan sekolah-sekolah negeri dengan dukungan fasilitas, dengan berbagai hal lah. Itu wajar karena memang pemerintah melakukan itu untuk mendukung kebijakan-kebijakannya, mengembangkan sekolah yang bagus. Karena pada dasarnya memang pada tingkat ekstrim itu sebenarnya kalau pemerintah ini bisa memenuhi semua kebutuhan pendidikan rakyatnya, sebenarnya swasta itu tidak diperlukan bikin sekolah itu. Ini tingkat ekstrimnya ya gitu ya. Cuma kan itu belum tercapai kondisi itu dan masih banyaklah bolongnya itu. Jadi masih diperlukan dukungan pendidikan dari swasta. Sebenarnya dalam level yang paling puncak sekali lagi ketika pemerintah sudah full bagus banget dalam kebijakannya, sebenarnya swasta itu tidak diperlukan bikin sekolah lagi. Kemudian yang ketiga tentu perubahan kompetitor. Ya, kompetitor itu artinya kita pertama harus mengartikan kalau dalam dunia pendidikan ini kompetitor bukan dalam arti negatif ya. Bukan dalam arti negatif tapi mitra untuk meningkatkan prestasi lah. Kompetitor itu adalah mitra untuk meningkatkan prestasi, bukan lawan yang akan kita kalahkan dalam arti makna seperti itu gitu. Bukan seperti main bola ya. Kalau main bola kita gol kalah. Semakin dia kalah kita semakin senang kan. Kalau dalam sekolah hubungannya kayak gitu. Sebenarnya kita tuh hanya menjadikan dia sebagai alat ukur lah, perbandingan gitu. Sehingga kemudian kita ada di mana, kita bisa meningkatkan apa atau memperbaiki apa ya dengan mitra adanya kompetitor gitu ya. Sebenarnya dalam bahasa yang lebih bagusnya itu mitra untuk perkembangan, partner istilah yang lainnya. Sebenarnya kalau bagus itu partner bukan kompetitor. Cuma kalau di marketing tuh ya istilah yang sering dipakai kompetitor. Tapi maknanya harus seperti itu gitu. Munculnya sekolah baru, kemudian peningkatan prestasi kompetitor ya. Banyak sekolah-sekolah di sekitar kita, misalnya ternyata prestasinya makin bagus, segala halnya makin bagus, sehingga itu akan mempengaruhi tentu kondisi pemasaran suatu sekolah. Dulu mungkin ketika kompetitornya masih sedikit, kualitas kompetitornya juga masih kurang, suatu sekolah bisa unggul dan sangat leading di depan gitu. Tapi ketika kompetitornya meningkat, jumlahnya banyak, kualitasnya makin bagus, bahkan lebih bagus lagi, maka suatu sekolah bisa turun prestasinya, termasuk daya akses di masyarakat juga semakin rendah, dan bahkan pada akhirnya bisa jauh tertinggal. Dan yang ketiga tentu peningkatan strategi promosi kompetitor itu sendiri. Jadi dia memang punya teknik-teknik untuk melakukan promosi yang lebih bagus daripada suatu sekolah gitu kan sebagai perbandingan. Dia memang teknik sosialisasinya bagus, teknik promosinya bagus, kegiatan-kegiatannya bagus, maka itu akan membantu dia untuk menjadi pemain yang lebih kuat dan akhirnya sekolah-sekolah yang biasa-biasa itu akan tertinggal dalam sisi ini, sehingga akhirnya secara keseluruhan dalam total marketingnya dia akan tertinggal. Nah, saya juga menampilkan semacam grafik sederhana bahwa sebenarnya ini gambaran betapa kehidupan suatu sekolah itu bisa kejadiannya seperti salah satu di antara 4 contoh sekolah ini. Ini sekolah ini data ini tidak saya ambil dari data yang sebenarnya ya. Ini hanya suatu permisalan saja gitu loh. Ada sekolah satu gitu kan yang mungkin konsisten dia cukup bagus ya. Dari sejak awal dibuka. Kalau ini saya asumsikan di 2020 itu dia terus naik terus gitu kan. Perkembangannya dia grafiknya bagus lah secara jumlah murid yang diterimanya itu bisa dilihat naik terus gitu. Tapi ada sekolah yang kedua naiknya tuh tipis ya, naik tapi tipis saja gitu. Itu ada di yang hijau muda itu. Nah, ada yang pernah naik terus turun dan bahkan dalam kondisi tertentu ya kalau diteruskan sekolahnya akan tutup. Gitu yang merah ini. Gitu. Jadi datangnya murid tuh bukan datang dari langit sebenarnya. Dia hasil suatu proses dinamika yang dilakukan sekolah dan masyarakat gitu. Jadi itu hasil resultannya kalau dalam bahasa fisikanya itulah datangnya jumlah murid tertentu di suatu sekolah. Itu hasil suatu proses yang kita nggak sadari. Yang dulu kita biarkan itu seperti kayak alamiah. Padahal itulah dalam masyarakat suatu ada create-nya, ada proses yang kita lakukan sebenarnya gitu. Jadi sekali lagi yang kita harus hati-hati adalah kalau kita nggak menjagai proses pemasaran kita, suatu hari jumlah murid sekolah itu akan turun sampai pada waktunya dia akan tutup. Dan kita udah lihat banyak di berbagai wilayah, berbagai daerah, sekolah-sekolah yang dulu pada awalnya muridnya banyak, juga akhirnya pada suatu waktu tutup itu banyak itu bukan sekali dua ya, itu yang banyak terjadi. Jadi artinya kalau kita nggak terus mengevaluasi, mengamati itu bisa terjadi. Atau ya kalau sekolah 4 tuh yang zigzag, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun kayak gitu, ada juga sekolah model yang seperti itu. Jadi intinya sekali lagi pemasaran ini penting buat
pengembangan sekolah ke depan kita harus punya concern semua. Itu dalam bahasa saya sebenarnya hidup matinya suatu institusi, suatu perusahaan, suatu lembaga sebenarnya aslinya di tangan pemasaran aslinya gitu. Karena kalau pemasaran gagal, setiap apapun juga bisa gagal. Ya mungkin yang nggak bisa gagal atau katakanlah minim gagalannya rendah itu ya jadi kantor pemerintah tuh, kantor kelurahan, kantor kecamatan. Relatif gak ada pemasaran dia akan tetap aktif selagi APBN dan APBD-nya ada. Tapi itu pun juga sebenarnya sulit juga ketika pajaknya tidak ditaati, masyarakatnya tidak senang dengan pemerintah sehingga nggak mau bayar pajak, terjadi kebandelan, itu akhirnya nggak ada pendapatan. Terus APBD-nya dari mana, APBN dari mana juga gitu. Jadi pada dasarnya nggak bisa sepenuhnya hubungan perasaan puas, kesenangan atau kerelaan untuk memberi kontribusi adalah bagian-bagian yang terpengaruh dengan yang namanya pemasaran. Lagi-lagi sekolah kita dari sekolah yang posisi mana? Apakah kita model sekolah 1, model sekolah 2, model sekolah 3, atau model sekolah 4? Kita harus memperhatikan kondisi kita sekolah itu setiap tahun seperti apa. Dan itu harus jadi suatu perhatian kita gitu ya. Apabila datanya itu memang cukup berat ya datanya. Oke. Terus menghemat waktu ya. Saya lanjut kepada faktor penentu keberhasilan pemasaran sekolah. Nah ini maaf karena agak kecil saya menggambarkan. Jadi pertama yang perlu kita tahu, aspek keberhasilan pemasaran sekolah itu ada 4 faktor yang menentukannya. 1, keunggulan komparasi atau comparative advantage ya, comparative advantage. Yang kedua, sosialisasi dan promosinya. Yang ketiga, pelayanannya. Yang keempat, pemenuhan harapannya. Ini masing-masing ada bobotnya sebenarnya aslinya. Gitu ya. Nomor 1 yang paling merah itu yang bobotnya paling besar. Sosialisasi dan promosi bobot peringkat keduanya. Pelayanan itu peringkat ketiganya, yang pemenuhan itu peringkat keempat. Dalam prakteknya gitu loh. Bobot dalam pemasaran sekolah itu yang paling menentukan tuh yang di keunggulan komparatif, yang kedua tuh bobot yang kedua di sosialisasi promosinya, yang ketiga itu bagaimana di pelayanannya, sama yang terakhir di pemenuhan harapan. Kita lihat satu-satu detailnya ya. Yang pertama di keunggulan komparasi itu sebenarnya yang paling menentukan itu adalah pertama legalitas dan akreditasi sekolah. Jadi itu sangat diperhatikan oleh beberapa orang tua murid atau siswa. Ya perizinan dan akreditasi sekolah adalah salah satu yang menjadi faktor penentu apakah orang tua murid itu tertarik atau tidak tertarik untuk masuk di sebuah sekolah. Kemudian yang kedua lokasi. Lokasi ini ada mengandung 2. Pertama jaraknya dari rumahnya orang tua murid atau siswa itu. Yang kedua lokasi itu artinya keberadaan posisinya, apakah di pinggir jalan atau mudah diakses. Itu arti lokasi itu begitu. Jadi secara jarak dan juga dari kemudahan untuk diakses gitu. Termasuk ya kalau posisinya itu ya strategis ya. Itu juga sangat menentukan gitu. Kemudian yang ketiga fasilitas. Fasilitas itu artinya gedung, kelas, bangunan, kursi, meja, mesin, AC, kamar mandi, semua musola, itu semua fasilitas semua gitu. Itu akan diperhatikan juga gitu. Di beberapa orang tua yang penting gedungnya bagus, fasilitasnya udah pokoknya nomor 1 itu dulu deh. Sekolah itu tongkrongan dari kelihatan itu dulu gitu. Kalau yang lain-lain berikutnya lah nyusul katanya gitu. Yang penting sekolah itu ada gitu. Tapi ada orang tua murid yang concernnya bukan kepada itu. Misalnya apa? Ini ada turun yang keempat tuh namanya adalah prestasi. Ada prestasi ada 2 hal, ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Kemudian selanjutnya itu karakter ya, pembangunan karakter. Sekolah itu dalam menghasilkan pembangunan karakter muridnya itu seperti apa? Setidaknya ada 3 karakter besar yang biasa diajarkan atau ditekankan dalam pendidikan yang dikembangkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Pertama, karakter terkait ketakwaan ya, keislaman, rajin sholat, puasa, kayak gitu-gitu. Pokoknya gitu-gitulah, sering berdoa itu karakter terkait dengan ketakwaan. Kemudian kedua, karakter terkait kemandirian ya. Kreativitas, kesiapan untuk hidup tidak banyak manja, tidak banyak pertolongan, siap untuk survival gitu kan, kreatif, itu banyak terutama di sekolah-sekolah alam. Ini karakter ini yang paling banyak dikembangkan. Kemudian yang ketiga entrepreneurship ya, atau kewirausahaan. Beberapa sekolah mengajarkan kemandirian dan kewirausahaan sekaligus, ada yang secara kuat hanya mengajarkan kewirausahaannya gitu, karakter ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tahfidz. Secara khusus saya menulis
Ini salah satu faktor yang akan dipertimbangkan orang tua murid gitu kan dalam memilih sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan khusus atau special need, faktor kebutuhan khusus atau special need. Dan yang terakhir adalah biaya. Biaya ini mengandung dimensi bayar, juga mengandung pengurangan biaya yang dimungkinkan dari adanya pembayaran yang dibayar orang tua murid atau wali murid kepada sekolah. Jadi setidaknya ada berapa unsur? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di masing 8 itu juga ada rinciannya. Itu variabel-variabel yang paling sering dipertimbangkan. Meskipun untuk beberapa sekolah tidak semuanya harus dipenuhi semua itu gitu. Ada yang bagus ininya, ada yang cuma sampai sini, ada faktor ini aja yang ada yang lain faktor itunya. Jadi itu sangat, orang tua murid juga begitu sebenarnya aslinya. Mereka tidak mengharapkan semuanya harus bagus semua. Mungkin orang tua murid juga memilih pada akhirnya. Saya memprioritaskan untuk anak saya itu apanya yang paling dominan gitu. Nah itu yang akan dia pilih, dia coba cari gitu. Nah tapi yang udah pasti itu, kalau sekolah itu nggak ada satupun yang diandalkan dari semua itu udah pasti kebuang gitu. Itu udah normal gitu. Kalau misalnya semuanya nggak ada gitu, ya izin nggak ada, akreditasi nggak ada, biayanya mahal, jaraknya jauh, misalnya kualitas pendidikannya jelek gitu, itu mesti akan dipilih, udah pasti. Karena ya berarti nggak ada satupun yang menjadi faktor yang menjadi dorongan orang tua murid memilih itu gitu. Jadi ya kalau menurut saya intinya ini saya sebenarnya memberi pesan kepada kita, cobalah pilih dari sekian mungkin itu beberapa diantaranya, dan disitulah keunggulan kita harus dapat gitu. Karena sekolah lain mungkin unggul di bidang yang lain, kita tapi harus memilih kita keunggulan di bidang apa gitu. Yang dengan keunggulan itulah akan ada orang tua murid yang akan memilihnya. Dan itu tidak cukup satu, karena kombinasinya nggak mungkin satu. Jadi kalau dari 8 hal ini setidaknya kalau saya melihatnya minimal kombinasi itu terdiri minimal 3 yang baik. 3 hal yang baik aja udah dari 8 itu baru memenuhi untuk dapat ditawarkan ke orang tua murid. Tapi kalau masih 2 aja saya masih ragu orang tua murid akan memilihnya. Gitu ya. Di tengah kompetisi seperti ini maksudnya. Jadi minimal 3 lah dari 8 itu kita harus punya sesuatu yang kita harus baguskan atau sesuatu yang menonjol yang membuat sekolah ini dipilih jadinya gitu ya. Bisa karena misalnya fasilitasnya sedang, misalnya biayanya kurang atau apanya, mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan. Yang selanjutnya adalah di faktor sosialisasi dan promosi. Terkait sosial dan promosi ini, pertama adalah mengenai materi atau isi dan tampilan informasinya. Jadi kalau misalnya presentasi langsung ya berarti orang yang presentasinya ngomong apa, penampilannya kayak gimana, gaya bicaranya kayak gimana, itu kalau orang langsung ya, secara oral menyampaikan gitu maksud saya secara lisan. Kalau yang terkait dengan brosurnya juga harus dicek seperti apa isinya, desainnya kayak apa, gitu, kata-katanya kayak apa, terus pesan-pesan utamanya apa gitu, itu juga harus kita cek ulang gitu, karena itu akan sangat menentukan. Jadi isi dan tampilan informasi ini menentukan. Kemudian keterjangkauan, sebenarnya berapa orang yang sudah dipapar dengan informasi itu. Jadi maksud saya, ibaratnya kalau ada orang tua murid Cilegon ini jumlahnya misalkan lah 10.000 gitu, misalkan. Nah berapa banyak yang sudah terpapar informasi kita gitu. Jangan-jangan memang belum gak nyampe 10%. Udah 10.000 dikali 10% lagi kan tinggal 1.000. Jadi jangan-jangan nggak pernah capai 1.000. Ini orang-orang yang pernah tahu promosi sekolah ini gitu. Itu menurut saya minimalis gitu. Karena tingkat keberhasilan marketing secara surat ya, direct mailing itu hanya 2% keberhasilannya itu. Jadi kalau 100 orang dikirim surat untuk penawaran bisnis ya, itu hanya 2 yang dapat itu gitu. Jadi kecil sekali, karena itu kalau kita cuma menyampaikan informasinya itu terbatas sama berapa sekolah, sama berapa orang tua murid, itu ya berat gitu ya. Kemudian media sosialisasinya tadi udah ya, tadi isi tampilan sama media saya udah sebutkan. Apakah misalnya mau pakai hanya dengan brosur, media sosial, mungkin beberapa sekolah mungkin sudah main pakai radio di Cilegon ini, jangan-jangan ya sekolah ini pakai radio di Cilegon, nggak tahu, saya belum pernah ngamati secara detail. Tapi mungkin aja ada yang pakai radio, atau mungkin juga dengan koran ya, di koran lokal, maksudnya koran Cilegon, koran Banten Raya atau apa, mungkin ada yang sampai levelnya kayak gitu. Kita nggak tahu, tapi mungkin aja. Jadi maksudnya pilihan-pilihan ini kan ada hubungan dengan tujuan, biaya dan sebagainya, itu juga akan menentukan. Kemudian kerjasama dengan sekolah asal peserta didik. Jadi maksudnya seberapa besar kerjasama kita dengan kalau SD ya dengan TK-TK, dengan
Kalau SMP ya dengan SD. Itu seberapa besar selama ini kerjasama kita dengan sekolah-sekolah itu? Hubungan-hubungan kita seperti apa? Tingkat interaktivitas kita dengan sekolah-sekolah itu seberapa? Kalau jumlah sekolah kalau tadi orang tua murid ya atau calon orang tua murid, kalau sekolah menurut saya kita harus bisa di level 90% yang terpaparnya itu kalau sekolah gitu. Jangan kurang dari 90%. Ibaratnya kalau ini adalah SMP, ada SD-nya 100 ya berarti 90 SD udah pernah disosialisasi gitu. Istilahnya begitu gitu. Kalau misalnya TK ya atau di sini PG atau apalagi sebutannya PAUD ya kalau sekarang nggak tahu lah. PAUD masuk SD ya. Misalnya itu juga 90%. Kemudian kerjasama dengan agen pemasaran. Yang dimaksud agen pemasaran itu kan bisa guru di suatu sekolah, bisa guru di sekolah yang melakukan pemasaran itu sendiri, bisa juga orang lain siapapun yang mau. Di situ ada fee pemasaran namanya fee marketing gitu. Untuk setiap murid yang mau berdaftar nanti ada fee berapa yang diambil dari pembayaran yang diambilkan dari yang dibayar sekolah-sekolah itu. Bagian apanya nanti dipotong. Itu kan urusan tanggung jawab sekolah, yayasan lah intinya dengan si agen pemasaran ini. Pokoknya misalnya ada pendaftaran misalnya 100.000, misalnya per murid 50.000 akan diberikan kepada agen pemasaran. Sehingga yang boleh terlibat ya guru di sekolah itu, guru di sekolah ini, siapapun yang mau berminat boleh daftar semacam kepenanggung jawab pendaftaran agen pemasarannya, gitu kan. Nanti itu situ dengan begitu dia akan dibekali brosur atau kalau mau presentasi lisan juga dia akan dibekali dengan itu gitu. Itu ya seperti itu. Nah, jadi intinya maksud saya kita tidak bisa mengharapkan datangnya murid itu kayak kita berdoa doang gitu di rumah kita dengan sebegitu sebenarnya tiba-tiba datang murid itu tuh menurut saya mimpi gitu ya zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin lagi kita sekolah sedikit tidak mungkin ya begitu juga udah cukup. Tapi hari ini enggak lah gitu. Jadi hari ini tuh memang mau nggak mau kita harus jemput bola ya, harus mengambil gini kan gitu. Jadi kita mau nggak mau harus melakukannya seperti ini di saat justru belum mulai masa pendaftaran, kita harus memulai aktivitas marketing kita terus mulai gitu. Dan menyusunnya dengan rapi, karena kalau menurut saya kalau kita nggak rapi itu kita akan sporadik kayak menyelesaikan satu masalah padahal rangkaiannya banyak. Bukan karena itu kita ngeberesin brosur padahal masalahnya bukan di brosur kan gitu. Kita ngeberesin beasiswa padahal masalahnya bukan di beasiswa. Jadi sangat banyak yang perlu kita perhatikan. Makanya kita sebaiknya tuntas saja mumpung kita mau masuk. Kita apa nih coba perhatiin kembali semua elemen marketing kita di sekolah ini, mana-mana yang bagian lemahnya kita perbaiki, mana-mana. Karena sekali lagi yang paling penting nih, ini rumus marketing yang paling dasar. Kalau kamu pengen mendapat murid 100, minimal kamu harus sosialisasi kepada 1.000 orang. Itu prinsip marketing. Jadi kalau kita kalau kita nggak bisa mencapai itu, jangan harap sebesar itu gitu. Kalau di marketing ada prinsip seperti itu. Makanya kalau kita pernah kedatangan sales ya, sales itu kan sebenarnya salah satu elemen daripada marketing. Marketing banyak elemennya, itu sales. Itu kadang-kadang kalau dia datang ke rumah saya, Pak boleh ini nggak ngasih demo bagaimana cara menggunakan mesin ini, penyedot debu ini katanya ke saya. Nggak ada waktu saya masih. Nggak apa-apa Pak, nggak beli juga nggak apa-apa. Pokoknya yang penting Bapak lihat aja gitu. Karena memang tugasnya dia itu presentasi. Jadi soal beli nggak itu bukan urusan dia gitu. Itu memang udah takdir, hidayah segala macam lah. Tapi sebenarnya target marketernya itu adalah target marketingnya Anda harus promosi kepada 10 orang. Presentasinya itu. Karena memang dalam dunia marketing itu kita bisa mendapatkan 100 tadi dari 1.000 presentasi soalnya. Jadi kalau itu belum dapat, jadi dulu saya waktu dilatih marketing itu gini. Jadi kalau kita udah presentasi kepada 8 orang terus ditolak, ya itu kita memang bilang begini, karena masih ada 2 orang lagi jatah saya. Mungkin dia yang kedua ini saya akan dapat. Jadi 10 presentasi 1 dapatnya. Jadi baru 8 kali gagal ditolak. Itu ada harapan mungkin 2 lagi di sisa terakhir ini gitu. Jadi maksud saya kalau kita belum 10 tuh kayaknya belum selesai. Kita itu untuk dapat sesuatu itu gitu. Itu mengapa rahasianya marketing itu berhasil di titik karena ada level di mana kita itu sudah mengoptimasi presentasinya gitu, ya, yang seperti itu gitu. Nah, kalau itu juga sudah dilakukan ya, jadi itu kan maksud saya aspek 1 tuh mungkin bobotnya misalkanlah 50%, yang aspek hijau itu mungkin bobotnya sekitar 30% atau 25% lah.
pencapaian ya, pengaruhnya terhadap keberhasilan. Nah, yang biru itu mungkin 10% atau maksimal 15%. Sisanya itu yang pemenuhan itu 5-10%. Meskipun sebenarnya itu penting gitu, tapi dalam marketingnya itu belakangan soalnya. Itu yang belakangan itu nanti yang proses yang lebih orang tidak memperhatikan ya. Oke, jadi kita tadi sudah sampai di pelayanan. Di sosialisasi dan promosi. Sekarang bagaimana di pelayanannya? Jadi kalau kita udah promosi, kita harus menyadari bahwa akan ada respon balik gitu. Ibaratnya kita udah menebar bibit gitu. Suatu hari bibit itu akan memunculkan respon pada kita. Nah, bagaimana sistem respon kita ini untuk merespon itu gitu. Nah, itu disebut dengan sistem pelayanan. Pertama adalah saluran informasi. Jadi orang yang telah dipresentasi mungkin akan hanya dengan telepon, mendatangi sekolahnya, ya kan? Cari lagi informasi di Instagramnya, di websitenya gitu. Itu kayak gitu. Nah, saluran informasi kita tuh udah memadai belum? Termasuk kalau nanti di telepon ada yang ngangkat dan menjelaskan gitu. Kalau itu repot, mengganggu, orang kadang-kadang kesel hanya karena tidak diangkat. Udah telepon, bilang telepon, oh nggak diangkat lah. Saya ke sekolah lain juga bisa, gitu. Jadi kita tuh harus mengukur orang tua murid, calon orang murid seperti kita jadi orang tua murid. Kalau saya suka begitu. Kalau saya juga berpikir seperti itu, saya berasumsi orang lain juga berpikir seperti itu. Kalau saya tidak puas di begini-beginiin, orang lain juga kemungkinan tidak puas gitu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Saluran informasi, kemudian alur pelayanan atau SOP pendaftaran. Jadi kita tuh harus jelas, sudah clear semua. Nanti kalau orang bertanya begini, apa yang prosedur yang diberikan, itu seperti itu. Saya kemarin tuh ngelihat semacam pelayanan ya di sebuah rumah sakit yang menurut saya bagus banget gitu, prosedurnya itu lengkap, petunjuknya, orang boleh begitu sampai ke situ dia akan dilayani seperti prosedurnya itu persis seperti itu. Ya, itu yang menurut saya alur pelayanan sebenarnya jelas, sehingga nantinya nggak ada kalimat mohon maaf Pak, saya juga cuma petugas di sini. Pernah nggak sih menghubungi customer service yang ujungnya orang ini ngomong jawabnya seperti itu? Padahal customer itu saya nggak mau peduli. Mau Anda sebagai petugas, mau Anda sebagai bukan, ya kalau saya nanya ya Anda harus jawab, gitu. Itu jadi ya kita ya harus bisa menginginkan berasumsi bahwa mereka semua ada nih. Kemudian petugas pelayanannya ya tentu harus dilatih baik ya, yang sabarnya tinggi ya menghadapi customer yang aneh-aneh. Dari yang lembut sekali dari yang galak-galak ya. Jadi kalau bahasa saya itu begini, kita boleh berperilaku sebagaimana, meskipun ini juga berarti baik ya, tapi maksud saya kalau dalam marketing itu gitu, kita boleh punya perilaku yang sebagaimana sebagaimana biasanya itu di luar itu. Tapi begitu kita sedang jadi petugas pelayanan, kita harus berubah seperti kita di film kartun, berubah gitu seperti itu. Iya, jadi kita tuh jadi baik. Jadi kita nggak peduli dengan omongan orang, dikomplain sebagaimanapun, kita ya kekuatan kita, ketabahannya ya seperti itu. Dan itu yang memang bagusnya seperti itu. Jadi menjadi petugas pelayanan itu ya kemarin itu makanya saya bilang saya habis ketemu petugas pelayanan rumah sakit yang luar biasa baiknya. Padahal dia menghadapi calon-calon pasien yang bermacam-macam dan seketika tuh yang datang ke dia tuh 5 orang, 10 orang rebutan semua pengen dilayani, tapi saya menyaksikan ibu ini luar biasa kesabarannya itu gitu. Maksudnya dengan tetap baik dan satu persatu diselesaikan semuanya. Wah, ini benar-benar saya jarang menemukan petugas pelayan di rumah sakit yang kualitasnya itu sebegini gitu maksud saya. Saya sama istri saya itu berjam-jam di situ sambil geleng-geleng kepalanya, luar biasa ibu ini gitu. Baiknya gitu ya sampai sebegian. Sering dipotong, lagi ngomong dipotong sama pasien baru datang lagi kan, Bu ini kalau saya gini gimana mah? Ya Pak sebentar ya Pak ya, saya tunggu dulu Pak, saya lagi jelaskan. Tetap aja dia yang tenang aja, itu yang luar biasa gitu. Hebat itu. Kemudian tindak lanjut setelah kontak. Jadi maksudnya kan setelah dia menghubungi kita lagi, setelah nelpon, kita harus memfollow up ya. Ya itu sebenarnya kadang apa yang disebut itu dengan telepon balik lagi dari kita, mengkonfirmasi, atau dengan chat ulang, ya chat nanyakan kelanjutannya atau apa yang bisa dibantu lagi. Itu bagian dari proses untuk meyakinkan dia untuk mau kemudian katakanlah mendaftar di sekolah yang kita kehendaki. Kemudian yang terakhir adalah mengenai pemenuhan harapan.
ini sebenarnya ada hubungan dengan beberapa yang sudah pernah saya sampaikan juga di sini tentang inti target capaian sesuai sosialisasi kita. Itu kan ada hubungan dengan, dulu saya sering nyebut dengan KPI ya di beberapa kesempatan. Itu memang terkait sebenarnya. Kemudian pendistribusian target capaian pada rentang waktu. Jadi waktu kita mau mencapai target-target itu, kita tetapkan waktunya. Kemudian pendistribusian target capaian pada individu atau posisi jabatan. Target A kepada siapa, target B kepada siapa, target C kepada siapa, didistribusikan. Kemudian yang terakhir monitoring dan evaluasi perkembangan capaian target tersebut. Nah, jadi semua capaian itu akan mempengaruhi soalnya terhadap aspek pemasaran. Even sekalipun ketika di proses pemasarannya sebenarnya poin yang terakhir ini bobotnya lebih kecil lagi gitu. Tapi ini akan tetap menjadi hal yang diperhatikan. Baik, semoga penjelasan tadi ada manfaatnya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.